Seminggu berlalu setelah Ardan mengatakan Arabella akan menikah hari ini. Semenjak Arabella mulai mencari tahu latar belakang calon suaminya, semenjak itu pula tak ada kabar dari Denver. Dia pikir pernikahannya akan batal. Namun itu hanyalah hayalannya, sebatas menjadi hayalan. Karena ternyata setelah seminggu menghilang, pernikahan ini tetap diadakan oleh pihak Denver. Alhasil Arabella pun bisa menurut dan memikirkan masalah sekolahnya. Pernikahan akan diadakan jam 10 pagi dan sekarang masih pukul 8.30 pagi dan itu artinya dia masih bisa kabur. Tapi jika dia kabur, akankah orang tuanya selamat? Akhirnya mau tidak mau ia pun menuruti permintaan Denver. Pukul 9.45 WIB. Rombongan mempelai pria sudah datang dengan menggunakan berbagai mobil mewah. Entahlah, Arabella merasa akan dinikahi oleh pangeran Inggris jika melihat rombongan Denver. Denver keluar dari mobil mewahnya dan langsung memasuki rumah keluarga Ardan. "Di mana calon istriku? Dia tidak kabur kan?" tanya Denver dengan dingin. "Dia ada di dalam kamarnya bersama istriku." "Baguslah kalau begitu," ucap Denver. Denver sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mendekati Ardan. "Dengar ya Tuan Ardan, saya sudah mengerahkan seluruh pasukan saya untuk mengepung rumahmu. Jadi, jika Bella kabur, akan kupastikan pasukanku akan memporak-porandakan tempat ini," ancam Denver. Mendengar itu, Ardan menelan salivanya dengan kasar. "Kujamin itu tidak akan terjadi, Denver," yakin Ardan. 15 menit yang lalu, ia telah resmi menyandang nama Lorenzo. Dia menangisi hidupnya yang begitu tragis karena harus melepas masa mudanya dan menikah dengan pria yang umurnya jauh dengannya. Setelah mengucapkan janji suci, ia segera memasuki kamarnya. Gadis itu menangis di dalam kamar. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ia tak bisa mengelak lagi sekarang. Ia hanya bisa menuruti permainan dari pria yang telah menikahinya. Namun, ia tetap akan berusaha agar tak dijadikan pelampiasan semata oleh Denver. Jadi, dia harus berani pada suaminya itu. Di tengah lamunannya, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Dia pun menghapus air matanya. "Bel, ini ibu. Buka pintunya, nak." "Iya Bu, tunggu sebentar," ujarnya beranjak dan membuka pintu lalu duduk kembali ke ranjang. "Ibu tahu kamu pasti sedih dengan apa yang terjadi, tapi mungkin ini sudah jalan takdir. Kamu harus ikhlas nak dan menerimanya Bel," ujar Gracia. "Aku sudah menerima semua yang harus aku terima Bu." "Baiklah Bel, ayo kita turun, semua orang sudah menunggumu di bawah." "Iya." Mereka pun akhirnya turun. Arabella terus menggenggam erat tangan sang ibu. Gracia hanya mampu memberikan senyum tipis di bibirnya untuk putrinya agar sang putri kuat menerima semua yang terjadi. Akhirnya mereka pun berjalan di altar pernikahan dan berakhir mendudukkan Arabella ke pelaminan yang tentu saja sudah ada Denver di sana. Arabella melihat ke arah kanannya yang tepat ada Denver di sana. Dia melihat tatapan dingin yang dipancarkan oleh Denver. Rahannya yang tegas dan matanya yang tajam menatap ke arah depan melihat seseorang dari kejauhan yang ingin mendekatinya. Arabella yang kebingungan pun hanya bisa menuruti kemana arah tatapan Denver. Dia melihat seorang pria bersetelan jas mahal seperti Denver berdiri hendak ke arahnya. Dan benar saja, dia mendekati mereka. Bahkan sekarang pria itu tepat di depan Denver. Denver hanya menatapnya, entahlah tatapannya berbeda. Seperti ada aura kebencian yang dipancarkan oleh Denver. "Tuan Lorenzo, saya turut bahagia dengan pernikahan Anda. Saya harap Anda akan bahagia dengan istri kecil Anda," ucapnya sambil melirik ke arah Arabella. Arabella yang merasa diperhatikan pun akhirnya bersembunyi di balik punggung Denver. "Maafkan aku, Tuan Lucas, tapi kurasa istriku takut padamu," ucap Denver dengan dingin. "Baiklah, maafkan aku Nyonya Lorenzo jika aku mengganggumu." "Baiklah Denver, kalau begitu saya pergi dulu,"
Dan jangan lupa masalah kita di Cina, ucapnya berlalu. Arabella yang merasa aman pun akhirnya kembali ke posisi semulanya. Siapa pria itu? Dia hanya pembisnis yang kurang sukses yang berani melawanku, ucap Denver dengan angkuh. Arabella hanya beroh saja. Pukul 8 malam. Arabella sudah mengganti pakaiannya dengan yang lebih simpel namun tetap elegan. Sedangkan Denver hanya memakai kaos abu-abu yang dipadukan dengan celana jeans berwarna hitam. Mereka hendak pergi ke kediaman Ardan untuk pulang ke mansion Denver. Ibu, Bella pergi dulu ya. Ayah dan ibu pasti akan merindukanmu, Bel. Tentu saja, aku juga, Bu. Seringlah tengok kami ya, jangan lupakan kami, ucap Gracia. Di tengah suasana itu, Ardan menarik tangan Denver dan membawanya keluar rumah. Denver, kamu sekarang adalah menantuku. Kumohon padamu jagalah putriku dengan baik. Aku sebenarnya belum rela untuk melepaskannya, tapi aku percaya kamu bisa menjaganya. Bisakah aku memanggilmu ayah? Tanya Denver. Tentu. Kamu bisa memanggilku ayah, karena mulai sekarang kamu adalah anakku. Oke ayah, kamu tenang aja. Aku pasti akan menjaga Bella dengan baik. Tapi kurasa nanti aku akan melanjutkan sekolah Bella di New York karena rumahku ada di sana. Baiklah, itu terserah padamu Denver. Tapi kamu harus tetap menjamin Bella akan tetap sekolah. Tentu ya. Setelah itu, Gracia dan Arabella keluar dengan membawa koper Arabella. Denver pun mengambil tangan Arabella dan menggenggamnya dengan erat. Setelah itu, mereka berpamitan. Denver pun membukakan pintu mobilnya dan memutari mobilnya, kemudian menjalankan mobil tersebut. Tak ada yang bicara selama perjalanan ke mansion. Bahkan, setelah mereka sampai, Arabella tetap diam. Setelah mereka memasuki mansion, Arabella pun hanya diam. Om, Denver yang mendengar dirinya dipanggil Om, mengerutkan dahinya. Om, kamu panggil saya Om? Iya, kan Om lebih tua dari Bella. Ya sudah, terserah, ucapnya. Om, kamar Om di mana? Tanya Bella dengan antusias. Kenapa? Kamu udah gak sabar? Tanya jahil Denver. Mendengar itu pun Arabella hanya diam dan berusaha menyembunyikan semburat merah di pipinya. Enggak, maksud Bella cuma nanya doang Om. Baru digituin aja udah malu, apalagi dia apa-apain. Ya sudah, kamar saya ada di lantai atas, lantai 3. Terus belok kiri, di situ ada kamar yang pintunya warna hitam, ucap Denver. Mendengar itu, Arabella langsung berlari ke arah tangga dan menaikinya, sampai ke lantai 3. Dia mencari pintu berwarna hitam dan akhirnya berhasil menemukannya. Dia langsung memegang knop pintunya, lalu memutarnya. Berhasil. Kamar itu pun terbuka. Arabella langsung merebahkan dirinya di kasur itu. Di saat dia sedang asik merebah, tiba-tiba dia merasa sedang diperhatikan oleh seseorang. Ia pun melihat ke arah pintu dan melihat Denver tengah berdiri dan memasukkan tangan kirinya ke kantong celana jeansnya. Dia mengeluarkan senyum liciknya serta menggeleng-gelengkan kepalanya. Arabella pun berlari dan merentangkan kedua tangannya di pintu tepat di hadapan Denver. Om, karena Bella sudah jadi istrinya Om, jadi Bella mau supaya kamar ini jadi milik Bella dan Om gak boleh sekamar sama Bella, ucap Arabella dengan berani. Kenapa? Kan kamu istri saya. Sah-sah aja kan kalau saya sekamar sama kamu, ucapnya. Gak bisa gitu dong Om. Pokoknya Bella mau supaya Om tidur terpisah sama Bella. Titik, ucapnya sambil menutup pintu kamar tersebut. Untung sayang, batin Denver. Keesokan harinya, Arabella bersiap untuk turun mencari makanan. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menekan bel berkali-kali. Itu siapa sih? Pagi-pagi udah bertamu, gak sopan banget, kesal Arabella. Ia pun secepat kilat menghampiri pintu dan membukanya. Setelah Arabella membuka pintu tersebut, muncullah seorang pria yang nampak sama seperti Denver. Ia pun mempersilahkan pria itu untuk masuk. Kamu siapa?
Tanyanya. Bella, ucap Arabella dengan singkat. Kamu pelayan baru kah? Bukan. Anaknya Madam Queen? Madam Queen? Siapa lagi itu? Tanya Arabella sambil mengerutkan dahinya. Astaga, jangan bilang kamu jalang barunya Denver, sentaknya. Apa? Aku bukan, ucapnya terhenti. Oke, di mana Denver? Dia di ruang kerjanya, ujar Arabella. Setelah itu, pria itu langsung berjalan ke arah tangga dan memasuki ruang kerja Denver. Denver yang sedang bekerja pun hampir terkejut karena pria itu dengan keras membuka pintu ruangannya. Bos, sentaknya. Apa? Ucap Denver tanpa melihat pria itu. Kamu gila ya? Balas Denver. Bos, dengar aku ya. Kemarin aku mendengar kabar bahwa kamu telah menikah. Oleh karena itu aku kesini untuk melihat kakak iparku. Tapi saat aku datang, aku disambut gadis kecil dengan menggunakan tank top plus hot pants di depan wajahku. Siapa dia, bos? Jangan bilang dia jalangmu. Kesal Jonathan lagi. Denver, bisakah kamu menjawabku? Baiklah, jika dia memang jalangmu, kenapa kamu memilih gadis kecil seperti itu? Aku bisa memberikanmu jalang yang luar biasa untukmu. Tak perlu kamu korbankan gadis kecil sepertinya. Ya, walaupun harus kuakui, dia cukup membuat gejolakku tumbuh. Tapi ya, tetap aja, dia anak kecil, bos. Bos, bisakah kamu menjawab semua pertanyaanku? Pertanyaan yang mana? Tanya Denver tanpa dosa, yang sukses membuat pria itu mengelus dadanya. Bos, dia istriku, dan kamu tahu, kamu baru saja membicarakan istri bosmu sendiri, Jonathan, balas Denver. Oh, istri, syukurlah, kukira dia jalangmu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Apa? Teriak Denver.